Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Telepon siapa tuh? Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang ada di kelas maupun yang ada di rumah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Aprilia Nurhadiah sebagai moderator, Andrea Sela Putri sebagai presentator pertama, Nia Anggraini sebagai presentator kedua, Ahmad Mudoni Ferdi, Ahmad Renaldi, dan Jenny Wulandari. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Integrasi Nasional di Era Globalisasi. Baiklah, kepada presentator pertama yaitu Andrea Sela Putri, dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi integrasi nasional. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi nasional itu artinya pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua, ada secara politis. Secara politis, integrasi nasional itu artinya penyatuan berbagai kebudayaan dan sosial dalam suatu wilayah nasional sehingga menjadi identitas nasional. Yang ketiga, ada secara antropologi. Secara antropologi, integrasi nasional diartikan sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan masyarakat. Yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang pertama, faktor pendorong integrasi nasional. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor pendorong tersebut diantaranya A, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Artinya setiap individu memiliki persamaan dan kesetaraan, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, sehingga mendorong kepada kesatuan atau integrasi. Yang kedua, adanya ideologi nasional negara kita Indonesia adalah Pancasila. Artinya itu Pancasila sebagai visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang ketiga, adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Artinya itu rasa cinta dan bela negara rasa cinta dan bela negara yang dimiliki setiap masyarakat Indonesia kepada negara Indonesia. Yang terakhir, adanya ancaman dari luar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nia Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Andrea Sela. Yang kedua itu faktor pendukung integrasi nasional. Yang A, penggunaan bahasa Indonesia. Yang B, semangat persatuan serta persatuan di dalam bangsa. Yang C, adanya kepribadian dan pandangan kebangsaan yang sama yakni Pancasila. Yang D, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Yang ketiga, ada faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional ada 4. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap pemajemukan. Jadi ada beberapa pemajemukan yang terdapat di dalam masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kebudayaan setempat. Contohnya itu setiap daerah itu kan memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda dan secara turun temurun. Karena kurang diperhatikannya dari pemerintah, akhirnya kemajuan itu menjadi terkikis secara perlahan-lahan. Yang B, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Karena kurangnya toleransi ini, jadi masyarakat Indonesia banyak menyebabkan konflik
bangsa. Kurangnya terhadap toleransi tersebut secara terus-menerus akan membuat sebuah bangsa hancur akan sendirinya, tidak akan benar terwujud integrasi nasional. Yang C, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Di era globalisasi, masyarakat itu menjadi individualistis dan cenderung kurang memperdulikan kondisi dan situasi di sekitarnya. Oleh karena itu perlunya kiat-kiat untuk membangun karakter bangsa sehingga dapat mewujudkan rasa kesatuan dan persatuan demi terwujudnya integrasi nasional. Yang D, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpang dari ketidakmerataan pembangunan. Karena adanya otonomi daerah jadi kurang terhadap ketidakmerataan pembangunan. Terus yang C, pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia di era globalisasi. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri merupakan langkah pertama yang baik untuk menyatukan sesuatu yang terpisah sehingga menjadi keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Yang D, bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia? Yang pertama, modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa nasib dan penanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Yang kedua, memasuki pada abad 20. Gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atas pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Itu contohnya kayak gerakan Budi Utomo. Yang tiga, pada dekade 1920-an para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda itu menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Yang keempat, pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Yang E, mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Kesimpulan, integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Baiklah, demikianlah hasil proses kita pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 4 meminta maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.